Para kecil. Pasarnya di mana ya? Di seberang berarti besok. Oh gitu. Pengalihan. Sab'ul mazani, 7 ayat yang diulang-ulang di dalam ibadah kepada Allah. Batal 7 ayat ini, maka dampaknya batal kepada ibadah kita. Karena dia termasuk rukun salat, pada rukun qauli. Pada rukun qauli, bukan rukun fi'li. Nah, di dalam surah Al-Fatihah ini Bapak Ibu sekalian ada 3 ayat. Pertama, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. 3 ayat ini adalah berkaitan dengan akidah. Berkaitan dengan akidah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Dari 6.666 ayat tadi, ternyata akidah ini mendominasi sebanyak 57,1% Al-Quran berbicara tentang akidah. Dari presentasi saja bahwa Al-Quran berbicara tentang keimanan lebih daripada 50%, berarti hampir 3.333 ayat di dalam Al-Quran berbicara tentang akidah. Disimpulkan kepada surah Al-Fatihah ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tadi dibaca Anda gitu. 57,1% berbicara akidah. Kenapa banyaknya akidah? Karena dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam itu berbicara tentang akidah, berbicara tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesimpulannya, seluruh ajaran-ajaran Nabi, seluruh ajaran samawi, baik suhuf dan kitab,
semuanya berbicara tentang akidah. Berbicara tentang akidah. Maka wajar ulama menyebutkan awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu mengenal Allah. Dan wajar Allah sebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk ma'rifat kepada Allah. Nah, ini penting kita ketahui, kita pahami bersama. Nah, kemudian ayat yang keempat, apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah ayat berbicara tentang fikih, tentang ibadah, ya, tentang pelaksanaan ubudiyah kepada Allah. Cuma berapa persen? Kurang lebih 14,3% saja. Berarti ilmu fikih hanya 14,3% dari seluruh ayat Al-Quran 6.666 ayat. Ini berkenaan dengan seluruh aktivitas kita. Dan ini nanti ta'alluqnya kepada syariat, ya. Berhubungan kepada syariat atau berhubungan kepada jasmani kita, berhubungan kepada jasmani kita. Maka 14,3% ini apapun kitab fikihnya yang dibahas mesti dimulai daripada babul ma, babul air. Kenapa babul air? Karena air adalah salah satu sarana yang berkaitan dengan batang tubuh kita, perbuatan zahir kita, amaliyah zahir kita, supaya tahu mana air musta'mal, mana air mutanajis, mana air mutlak. Dengan air apa kita mandi? Dengan air mutlak. Mandi janabat dengan apa? Dengan kopi. Mandi janabah, berwudu, membasuh najis dengan air mutlak. Air mutlak terbagi kepada 7, salah satu di antaranya adalah air laut. Boleh orang yang junub langsung terjun ke laut dengan niat janabat, bangun daripada setelah terjun sudah bersih dari janabat. Tapi kalau air suci dan mensucikan, tidak bisa diangkat janabatnya, hadasnya, dan tidak bisa digunakan untuk berwudu. Maka bab pertama seluruh ilmu fikih mesti dia berbicara tentang macam-macam air. Satu. Kenapa bab fikih yang kedua berbicara tentang wudu? Karena wudu adalah bahagian daripada syarat sahnya untuk sholat. Tidak sah sholat seseorang tanpa wudu. Setelah paham air yang kita gunakan untuk berwudu, baru tata cara berwudu dari mulai wajah sampai kepada dua kaki. Baru bab ketiga tentang babus shalah, pelaksanaan ibadah sholat. Nah, 3 rangkaian ini fikih menjelaskan ini, ya. Nah, makanya syariat ini ta'alluqnya kepada batang tubuh kita, amal zahir kita, dan ini harus dibuktikan, ya. Misal orang datang ke tempat pengajian, lalu Pak Ustadz katanya saya sudah berangkat haji kemarin. Kapan berangkatnya? Bulan Muharram.
Kira-kira Ibu paham apa tidak bulan Muharram itu berangkat haji? Ya? Haji kapan berangkatnya? Bulan Zulkaidah, Zulhijjah. Kalau ada orang berangkat mengatakan haji sudah bulan Muharram, tanya Pak Buah. Ya? Beda berarti. Artinya apa Bapak Ibu? Saya belum pernah pergi haji, itu bahasanya. Ya. Kenapa? Karena orang haji mesti dia hadir batang tubuhnya di Masjidil Haram, di Musdalifah, tawaf, sa'i dan seterusnya. Kenapa? Karena syariat haji ini ada rukun-rukunnya, termasuk rukun fi'linya. Melontar jumrah, melontar wusta dan aqabah adalah kita yang melontar. Ini dalam pandangan fikih syariat namanya, baru 14,3%. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini berbicara tentang akhlak. Tentang akhlak kurang lebih daripada 28,6%. Berbicara tentang batin manusia, ta'alluqnya kepada hati manusia. Ini namanya tasawuf, yang ta'alluqnya kepada hati dan anggota tubuh. Genap 100% di dalam surah Al-Fatihah ini. Inilah nanti yang kita bicarakan hari ini. Bapak Ibu hadirin berbahagia, kita lihat presentasinya dulu. Akidah tadi berapa? Berapa persen? 58,1%. Ya. Berapa Pak? 57,1%. Kata Pak. Wah. Ya. Berbicara tentang syariat 14,3%. Berbicara tentang akhlak tasawuf hanya 28,6%. Berarti yang paling kecil adalah masalah fikih, hanya sekitar 14,3%. Nah, kira-kira apa maksudnya Bapak Ibu? Satu, ayat yang kita baca, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini posisi pertama berbicara akidah, 57,1%. Berarti lebih daripada 50% Al-Quran itu kita diasah bahagian dalam, bahagian hati, bahagian keimanan. Sedangkan bahagian luarnya hanya berkisar 14,7%. Berbicara masalah syariat atau ibadah, itu berkaitan dengan amal zahir. Amal zahir. Dan yang kedua, ini posisi yang paling kecil. Posisi yang kedua berbicara tentang akhlak, adab, etika, itu 28,3%. Berarti ini posisi yang kedua. Nah, jadi kira-kira yang kita bahas posisi pertama, kedua, atau ketiga dulu? Yang pertama adalah akidah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya terserah ibu-ibunya. Mau yang pertama, kita baca yang pertama. Ini adalah peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala zahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam dua surah, dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama bentuk zahir. Bentuk yang kedua adalah bentuk batin. Bentuk zahir, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna sesungguhnya aku khalaqa
menciptakan basyaran min tin. Aku kata Allah menciptakan manusia dari tanah. Basyarat ini adalah kita manusia. Aku kata Allah menciptakan menciptakan manusia dari tanah. Maka proses tanah ini dimulai kejadian itu dari Nabi Adam alaihi salam. Proses kejadian Adam tanpa ibu, tanpa bapak jadi. Iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ini kodrat Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kausalitas, tanpa ada sebab akibat. Jadi karena Allah ya pengen. Kata ulama, la yujadu mawjudun 'anil kainat illa biqada'ihi wa qadarihi. Tidak ada segala sesuatu yang terjadi di lautan dan di daratan, semuanya adalah kodrat dan iradat Allah. Ini akidah ya, akidah. Posisi pertama kita kaji akidah. Nah, proses Nabi Adam sebelum dijadikan itu, Allah sudah berkomunikasi dengan malaikat. Allah bermusyawarah dengan malaikat, ya, menghabarkan bahwa aku kata Allah menjadikan khalifah di permukaan bumi ini. Wa isqala rabbuka lil malaikata inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata, wahai malaikat, aku mau menjadikan khalifah, pemimpin di atas permukaan bumi ini. Ja'ilun fil ardi khalifah. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat setengah protes. Ataj'alu fiha, ya Allah, apakah engkau menciptakan pemimpin di muka bumi ini? Mereka nanti berbantah-bantahan, mereka berbunuh-bunuhan. Kami di sini sudah nuqaddisuka, mensucikan engkau, ya, beribadah kepada engkau. Ngapain lagi menciptakan pemimpin di dunia? Inni a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah. Aku lebih mengetahui dari apa yang tidak engkau ketahui. وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حبب علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.